kepada Densus 88, nggak usah pedulikan ocehan, omelan orang-orang sekelas Nahrawardaya ini, orang yang bermasalah dengan hukum, pernah menjadi tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat, baik-baik saja. Video kali ini saya ingin membahas terkait dengan Densus 88 yang kemarin menangkap sejumlah orang di Bengkulu, dan salah satunya adalah pengurus MUI di Kota Bengkulu dan juga petinggi atau elit Partai Umat ternyata. Kalau kemarin saya sebut adalah salah satu pengurus partai, tetapi ternyata adalah Partai Umat, partai yang baru dibentuk oleh Mbah Amin Rais. Ini tentu saja mengejutkan dan reputasi yang sangat buruk bagi Mbah Amin Rais dan juga bagi Partai Umat. Nah, terkait dengan hal tersebut ada komentar yang sangat menyakitkan menurut saya yang datang dari jubir Partai Umat, si gundul yang namanya siapa itu, Mustafa Lemon. Mustafa Nahrawardaya alias Mustafa Lemon. Ini komentarnya menurut saya kurang ajar gitu, menyudutkan Densus, dan mungkin perlu ditangkap sekalian ini Densus 88, jangan-jangan ikut terlibat karena melindungi orang yang sudah ditangkap oleh Densus 88. Untuk lebih jelasnya saya baca nih komentarnya Mustafa Lemon. Ini diangkat oleh Detikcom. Judulnya, kader jadi tersangka teroris Partai Umat, track record Densus 88 tidak baik. Kurang ajar kan? Kurang ajar sekali ini Mustafa Lemon ini. Emang dia siapa? Menilai track record Densus 88 tidak baik. Wong dia sendiri itu statusnya itu masih tersangka dulu itu. Dia pernah kasus tersangka ujaran kebencian hoax. Pernah ditahan dan dilepaskan karena dijamin atau ada jaminan istrinya yang menjamin. Ini mungkin perlu menjadi pertimbangan baru nih. Orang sudah ditahan, perkara hukum masih cangkemnya masih segelamnya dewek gitu loh. Lambenya itu masih kurang ajar menurut saya. Densus 88 anti teror Polri menangkap dan menetapkan kader DPW Partai Umat Provinsi Bengkulu berinisial RH sebagai tersangka teroris. Partai Umat menyinggung Densus memiliki kiprah yang tidak baik dalam menangkap teroris sehingga meminta pemerintah mengevaluasi Densus. Bukan pemerintah yang harus mengevaluasi Densus, Ndul Mustafa, tapi Densus yang mestinya mengevaluasi gundulmu itu. Sembarangan kamu. Melihat track record Densus 88 di dalam proses penangkapan terduga teroris yang tidak baik, kami mengusulkan pemerintah mengevaluasi prosedur bekerja Densus sehingga tidak menjadi teror bagi masyarakat, ujar jubir Partai Umat Mustafa Nahrawardaya pada hari Minggu kemarin, dilansir oleh Detikcom. Ini ya. Seandainya atau kalau orang punya reputasi yang baik, yang bagus, tidak pernah berhubungan atau terlibat dengan teroris, tidak perlu takut dengan Densus 88. Hanya kelompok teroris dan jaringannya yang khawatir dan merasa terteror dengan Densus 88. Hanya maling yang takut dengan polisi. Kalau orang baik, orang jujur nggak perlu takut dengan polisi. Itu bro, ya Mustafa Lemon Al-Gunduli. Mustafa mengatakan penangkapan yang dilakukan Densus 88 tidak boleh menjadi teror bagi masyarakat. Tidak ada masyarakat yang terteror oleh Densus 88, kecuali masyarakatnya teroris. Dia turut mengungkit Badan Nasional Pencegahan Terorisme atau BNPT yang baru-baru ini minta maaf perihal daftar ratusan pesantren yang terafiliasi. Itu memang benar. Ada ratusan ponpes yang oleh BNPT dinyatakan terafiliasi dengan gerakan terorisme.
BNPT meminta maaf itu dalam konteks karena merasa itu membuat gaduh, bukan ada kesalahan tentang datanya, bukan, tetapi karena telah menimbulkan kegaduhan lah begitu. Jadi, soal datanya nggak ada yang salah, paham ya? Kemudian Mustafa membahas persidangan kasus terorisme ex-sekretaris umum FPI yaitu Munarboy atau Munarman yang dia sebut ada pemaksaan kehendak di kasus tersebut. Mustafa menyampaikan ada kesan Densus kurang profesional. Bukan Densus yang kurang profesional, Dul, tapi cangkemmu yang dol, gitu. Cangkemmu yang nggak bisa menjaga, nggak bisa membedakan mana penegakan hukum dan mana bagaimana kamu membela kelompokmu. Ya, sekali lagi BNPT, Densus 88 pasti sudah punya parameter dan ukuran ketika akan menangkap seseorang yang terduga terorisme. Ada data yang kuat. Jadi kamu jangan asal ngomong. Nah, terakhir saya ingin rekomendasikan kepada Densus 88, nggak usah pedulikan ocehan, omelan orang-orang sekelas Nahrawardaya ini, orang yang bermasalah dengan hukum, pernah menjadi tersangka. Kalau perlu nih, cokok kembali nih orang. Sudah dilepaskan dulu dari tahanan, bukannya memperbaiki diri, malah ikut melemahkan kerja polisi, melemahkan kerja Densus 88. Ini kan kurang ajar. Yang kedua, Partai Umat MUI perlu dievaluasi besar-besaran ini. Jangan-jangan orang-orang kayak Mustafa Lemon ini ikut terlibat. Jangan-jangan. Siapa tahu, karena elit partainya aja ikut ditangkap Densus. Jangan-jangan ada hubungan benang merah secara hierarkis partean. Begitu juga MUI, karena bukannya 1-2 pengurus MUI yang sudah ditangkap oleh Densus, tapi lebih dari 3 orang. Maka pengurusan MUI harus dievaluasi juga demi kenyamanan bersama. Agar duit negara tidak disalahgunakan oleh MUI, bukannya untuk membangun kebersamaan, keutuhan NKRI, tapi malah justru untuk digunakan oleh pengurusnya untuk kegiatan yang terlibat dengan terorisme. Oleh karena kemudian ditangkap oleh Densus 88. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Gusmar, hari ini kebetulan berada di Advo Cafe di seputaran kampus Unsud Karawangkal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.